A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita berdoa ya Allah untuk kita semua yang hadir, suami-suaminya, istri-istrinya, anak-anaknya, ibu-ibunya, ayah-ayahnya, duriyah-duriyahnya, tempat dakwahnya, tempat kerjanya, tempat beramalnya, dan seluruh orang yang dekat dengan kita, khususan saudara kita di Palestina. Semoga Allah SWT memberikan kita, ya Allah, kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beramal dan berislam. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa azab. Ya Allah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ala hadha ad-du'a wa ala kulli du'ain salih naqra ummal furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwah semua, hari ini hikam nomor 6 PDF sudah kami share di seluruh grup WA dan di grup Telegram. PDF-nya bisa dibuka dan syarahnya juga sudah ada di situ. Bismillah, pas sekarang jam 4 kita mulai baca matanya. Seperti biasa, insya Allah hari Jumat sore dan hari Senin dini hari, tafsir dan hikam ada majelis mudzakarah dan tanya jawab. Nanti kami fasilitasi untuk kita sama-sama ngobrol, insya Allah. Al-hikmatus sadisatu, hikmah yang nomor 6. Berarti kita sudah tidak terasa 1,5 bulan di majlis hikam ini. Alhamdulillah ya Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, la tadumu, tidak langgeng, ya. La tadumu artinya tidak langgeng. Ma'al kulfah, kulfah artinya berlebihan, nah, berlebihan, berlebih, tidak langgeng bersama keberlebihanan, bersama berlebihan. Ulfah, ulfah itu artinya kerasan, kerasan, ya. Orang yang berlebihan nggak akan kerasan. Nah ini, orang yang berlebihan nggak akan kerasan. Yang berlebihan puasa nggak akan bisa istiqomah puasa. Yang berlebihan sholat sunnah nggak akan istiqomah sholat sunnah. Yang berlebihan baca nggak akan istiqomah baca. Orang yang sehari baca 10 jam, kemungkinan istiqomah bacanya akan kecil. Tapi orang yang memulai dengan 1 jam, kemungkinan istiqomahnya akan bertahan sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ini arti umum sebelum kita masuk ke syarah. Jadi, la tadumu ma'al kulfati ulfah. Keberlebihanan tidak akan menjadikan orang bisa istiqomah. La tadumu ma'al kulfah, ay at-takallufi wal masaqoti. At-takallufi wal masaqoti itu berlebihan, maksa, mengada-ada, tidak
alami. Ulfah artinya cinta, mawaddatun, mahabbatun, suka, cinta, kerasan, istiqomah, tahan lama, itu. Fala yukalliful abdu, seorang hamba itu jangan memaksakan nafsahu, dirinya, li fi'li ibadatin, untuk melakukan ibadatin minal ibadah, melakukan macam-macam ibadah, fauqa, di atas, mayutikuhu minha, di atas kemampuannya. Tidak dipaksa, jangan dipaksa. Ibadah yang sunnah ini ya. Jadi kita harus memaksa untuk puasa. Tapi kalau sudah puasa, jangan dipaksa harus langsung Daud. Kita harus maksa untuk tahajud. Tapi kalau sudah tahajud, jangan dipaksa harus 10 rakaat. 2 rakaat aja. Kita harus maksa witir. Tapi kalau sudah witir, jangan dipaksa 11 rakaat. Cukup 1 rakaat dulu sehari. Kita harus maksa untuk baca, belajar, harus maksa. Tapi kalau sudah membaca, jangan dipaksa harus 3 jam, 4 jam. 1 jam dulu, setengah jam dulu. Yang penting rutin. Itu maksudnya. Jadi, jangan dimaknai, jangan maksa artinya nggak melakukan sama sekali. Tapi maknanya, paksa untuk melakukan, tapi kalau sudah melakukan, jangan dipaksa harus banyak. Nah, itu. Kenapa? Liya'lafaha, agar kita kerasan. Wala yamallaha, dan agar kita tidak bosan. Maka di sini ada analisa. Kenapa kita bosan? 2 sebabnya. Belum nyoba kok udah bilang bosan. Nah, itu pertama, belum nyoba. Nah, itu loh. Belum nyoba. Kalau sudah nyoba, kok tetap bosan? Bisa jadi terlalu banyak, terlalu berlebihan. Jadi, bosan itu biasanya belum nyoba. Belum mengetes sampai mana daya tahan kita, kok sudah bilang bosan. Fayudawi ma'alaiha, sehingga kita ini bisa istiqomah. Wa fil mathal, di dalam sebuah mathal, di dalam sebuah peribahasa Arab. Dan peribahasa Arab ini dinukil juga oleh pengarang Ta'limul Muta'allim. Dinukil juga oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, ya, beliau mengatakan, qalilun qarra, sedikit yang istiqomah dan tetap, khairun min katsirin farro, lebih baik daripada banyak tapi lari ke sana ke sini, enggak netap. Qalilun qarra khairun min katsirin farro. Qalilun qar khairun min katsirin far. Sedikit yang istiqomah lebih baik daripada banyak yang enggak netap. Fasolatul duha rak'ataini, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, khairun ma'al mudawamati, dengan istiqomah dan tetap, khairun min ityaniha, lebih baik daripada melakukan sholat duha ihda asrota rak'atan, lebih baik daripada melakukan sholat duha thamani raka'atin fi yaumin faqat, lebih baik daripada sholat duha 8 rakaat tapi cuma 1 hari. Nah, itu. Kemudian wasolatul witri, sholat witir, salasa rakaatin, sholat witir 3 rakaat, khairun, ya, ma'al muwadobati, ya, plus istiqomah. Muwadobati itu artinya ajek, ya. Sholat witir 3 rakaat dan ajek, khairun, lebih baik, min ityaniha, daripada witir ihda asrota rakaatan, 11 rakaat tapi di semalam saja. Lah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah, mata wa ma alaihi sahibuh, yang diistiqomai oleh pelakunya, mata wa ma alaihi sahibuh, yang diistiqomai oleh pelakunya, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis tidak gemen-gemen, hadisnya sahih. An Aisyah radhiyallahu anha wa akhrajal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan ini juga hadis yang kedua sahih, enggak gemen-gemen. Hadisnya riwayat Imam Bukhari yang meriwayatkan langsung istrinya Nabi yang melihat Nabi secara perkataan dan perbuatan, mengumpulkan antara teori dan praktek. Siti Aisyah, Sayyidatina Ummul Mukminin Siti Aisyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amal, lakukanlah sebuah amalan, khudhu minal amal, lakukanlah sebuah amalan, matutikun, yang kamu rasa mampu, yang kamu rasa bisa konsisten. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya, jangan diartikan karena Allah itu tidak bosan sampai kamu bosan. Kalau kamu bosan, maka Allah juga bosan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya sunnatullah, adatullah fi khalqih, sunnatullah di dalam makhluknya adalah ketika seorang makhluk itu berlebihan di dalam melakukan perbuatan, dia akan bosan dan akhirnya meninggalkan. Artinya apa? Kalau kita mau ikhtiar biar nggak bosan, sebab yang harus kita ambil adalah kita tidak berlebihan, tidak banyak-banyak melakukan amalan. Jadi tidak ada hubungannya Allah memiliki sifat bosan, tidak. Taib. Qalat Sayyidah Aisyah, wa kana ahabbus shalah, sebaik-baik salat, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat yang Nabi sukai, sebaik-baik salat yang Nabi cintai, maduwi ma'alaiha, yaitu salat yang didawamkan. Salat sunnah, ini kita nggak bicara salat wajib, karena wajib itu harus dawam, karena wajib, tapi yang sunnah. Maduwi ma'alaiha, salat sunnah yang didawamkan pelakunya, wa inqalat, walaupun salat itu hanya 1 rakaat, walaupun witir itu cuma 1 rakaat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah itu idza shalla salatan, ketika beliau salat, dawama 'alaiha, beliau akan melazimi salat tersebut. Wa anha, ini semua hadis riwayat Sayyidah Aisyah, masyaallah. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa indi imra'atun. Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, pas di situ ada perempuan yang bersama Sayyidah Aisyah, sahabiyah, sahabat perempuan yang lain itu bersama istrinya Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa itu perempuan wahai Aisyah? Fakultu imra'atun la tanam, ini Rasul, perempuan ini tidak pernah tidur. Tusalli, ini perempuan ini Rasul, sholat terus, tidak pernah tidur. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tadi, alaikum ma tutikun, lakukan yang kamu mampu. Alaikum ma tutikun, lakukan yang kamu mampu tanpa berlebihan. Fawallahi la yamalullah hatta tamallu, demi Allah, Allah itu
tidak akan bosan sampai kamu bosan. Allah itu akan memberi kamu taufik untuk melakukan ketaatan sampai kamu yang meninggalkan sendiri ketaatan tersebut karena kamu merasa bosan. Maka Allah ketika itu tidak memberikan taufiknya, karena sunatullahnya seperti itu. Wa kana, kata Rasulullah, wa kana ahabbud dini ilaih, sebaik-baik beragama ya yang dicintai oleh Rasulullah adalah madawama alaihi sahibuh, beragama yang pelakunya itu mengistiqomainya, beribadah, beramal, bersedekah, berpuasa, membaca, menulis, mutolaah, yang kira-kira pelakunya bisa istiqomahnya. Taib. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, inna hadzal dina matinun, sesungguhnya agama ini itu kuat, agama ini itu kencang, agama ini itu kokoh. Matin itu artinya kuat atau kokoh ya, kuat atau kokoh, itu arti dari matin ya, kuat atau kokoh. Fa'aughil, maka aughil itu artinya masuk, masuklah fihi, ke dalam agama ini, birifkin, dengan pelan, dikit-dikit, pelan dan dikit-dikit ya. Maka masuklah agama ini itu dengan pelan dan dikit-dikit, jangan sok gitu, jangan maksok gitu, jangan, tapi masuklah agama itu dengan dikit-dikit, dengan pelan-pelan, dengan dikit-dikit ya. Kayak kita baca hikam ini kan dikit-dikit ya, 1 minggu 1 hikam, baca tafsir dikit-dikit ya kan, seminggu sekali juga ngambil 1 surat 2 surat kayak gitu, dikit-dikit, kita ngajinya dikit-dikit. Kemudian tahajud ya seminggu 2 kali, pas ngaji Bukhari, pas ngaji tafsir ya dikit-dikit. Jadi beragamalah dengan dikit-dikit. Wala tubaghid, jangan kamu membuat benci ila nafsika, jangan kamu membuat benci dirimu. Ibadat rabbika, dalam beribadah kepada Allah itu jangan kamu menjadikan dirimu benci ibadah. Kadang orang itu yang membuat benci ibadah itu dirinya sendiri, berlebihan. Bayangkan ya, jenengan itu suka bakso, terus pengen bakso, sekali beli langsung 10 mangkok, muntah-muntah, setahun nggak doyan bakso udah tuh. Jadi dikit-dikit aja ya, dikit-dikit aja, seperti itu. Berlebihan itu tidak baik, berlebihan itu menyelisih fitrah, menyelisih agama, menyelisih nasihat Rasul. Fa'innal munbat itu adalah orang yang putus di tengah jalan, tidak istiqomah ya. Mumbat itu artinya mutung, orang yang mutung, putus di tengah jalan. La safaron kotok, orang yang putus di tengah jalan itu, la safaron kotok, tujuan tidak sampai, itulah safaron kotok, itu artinya tujuan tidak sampai, wala dohron abko, tapi kendaraannya rusak. Bayangkan, orang yang berjalan tapi tidak sampai tujuan, itu pertama tujuan nggak tercapai karena dia cuma sampai tengah jalan saja, tapi kendaraan yang dipakai juga rusak, buat badannya capek, tubuhnya ngedrop ya, tapi juga tujuan tidak tercapai, rugi dua-duanya. Idealisme nggak dapet, kendaraannya
ambrol, rusak. Fa'mal amalam ri'in, maka lakukanlah amalan seperti seseorang yadhunnu an la yamuta abadan. Lakukanlah amalan sebagaimana seseorang yang dia seakan-akan mau hidup selamanya. Wahdar hadaron taksha antamuta godan. Tapi kamu juga harus hati-hati. Ya, seakan-akan kamu itu akan mati besok gitu loh. Semangat seakan-akan hidup terus. Hati-hati seakan-akan besok mati. Maka apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya amalan yang kira-kira mampu, jangan lupa rehat dan istirahat. Kayak gitu. Seperti itu. Dimaksimalkan yang sedikit itu, dimaksimalkan. Kemudian seperti biasa, pensyarah kitab setelah menyebutkan hadis biasanya menyebutkan mufradat, ya. Al-munbat artinya adalah al-munqati, yang putus, al-mutakhallif, yang tertinggal, an rufqatihi, dari teman safarnya, likaunihi, karena dia ajhada dabatahu, dia itu terlalu ngegas kendaraannya, hatta a'yaha, sehingga kendaraannya itu udah nggak fungsi lagi. Au atobat, atobat itu artinya macet. Atobat itu artinya adalah macet. La ardon kotok wala dohron abko. Apa artinya la ardon kotok wala dohron abko? Fala huwa koto al ardo, dia tidak sampai tempat yang dia tuju. Wala huwa abko, dan dia juga tidak abko markubahu yanfa'uhu, dia juga tidak membiarkan kendaraannya itu sehat. Yanfa'uhu itu sehat. Kendaraannya itu udah macet, rusak karena digaspol, tapi tujuannya belum nyampe. Ya Allah. Ini permisalan. Fakadha, permisalan itu adalah mantakalafa, orang yang makso. Minal ibadah, makso ibadah, malayutikuhu, yang tidak dia mampui. Fa'innahu la yasilu, dia tidak akan sampai ila maksudihi, dia tidak akan sampai ke tempat tujuan dia. Fa'mal amalam ri'in, lakukanlah seperti orang yang hidup abadi, dan hati-hatilah seperti orang yang mati besok, gitu loh. Jadi ketika kita punya waktu untuk belajar, olahraga yang maksimal di waktu itu. Tapi kalau sudah olahraga, jangan berlebihan. Terus olahraganya 5 jam gitu. Karena besok kita juga bisa mati juga gitu. Jadi semangat itu untuk memulai. Kalau sudah memulai dan nyaman, direm dengan jangan-jangan besok saya mati itu. Jadi semangat untuk mulai dan mulai gerak. Kalau udah gerak terlalu semangat, direm dengan mengingat besok mati. Itu keren ini ya, teorinya bagus banget ini. Teori Al-Hikam ini bagus sekali. Al-muradu bidzalika taqdimu amril akhirah wa a'maliha hadaral mauti bil fauti ala amali dunya wa ta'khiru amri dunya karahata al-istighali biha ala amalil akhirah. Maksudnya adalah dahulukanlah perkara akhirat dan hal-hal yang berkenaan dengan akhirat sebelum mati, akhirnya tidak bisa melakukannya, dan akhirkanlah perkara dunia, karena ketika kita istighal biha, kita ini menyelami perkara dunia, takutnya kita nggak sempat amalul akhirah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi. Baik. Tapi perkara kita nggak boleh berlebihan ini, yang dimuliakan Allah ya. Perkara kita tidak boleh berlebihan ini, perkara kita tidak boleh berlebihan ini tidak hanya berlaku untuk ibadah saja, tapi dalam hal-hal ibadah yang tidak hanya ibadah mahdho. Disebutkan di sini, wa minal ibadati al-infaq, sedekah, taklim, dakwah, ngajar. Ya, ini penting nih. Ustadz itu
Kalau sehat itu dimintai oleh umat, tapi kalau sakit cuma istri yang ngerumat. Nah itu. Jadi ini sebenarnya kata-kata ini saya dapatkan dari guru saya. Pas dulu saya pernah sakit. Kamu ini kalau sehat yang minta umat, tapi kalau sakit cuma istri yang ngerumat. Ini sebenarnya bukan kata-kata untuk tidak dakwah, tidak. Tapi ini kata-kata ini seperti hadis Nabi tadi. Kamu harus dakwah sesuai kemampuanmu, dan kamu juga harus mengambil jatah istirahatmu. Jadi untuk penyeimbang, khauf wa raja, seperti itu. Wa minal ibadati al-infaq wa tasadduq. Termasuk ibadah adalah infak dan sedekah. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Mim babil ihsan ilal ghair, yang merupakan bab berbuat baik kepada orang lain. Seperti dakwah sosial, relawan, bantu orang, dan seterusnya. Fala yakunu syaksu, orang itu mahmudan, tidak terpuji. La yakunu mahmudan, tidak terpuji bi fi'li ma la yutikuhu, dengan melakukan yang tidak dia mampu, mindalika wa ihmali, dan dia meninggalkan ma yajibu, yang wajib, min nahwi nafaqati aqaribihi. Orang itu tercela ketika melakukan yang berlebihan, sementara keluarganya dia terlantarkan. Itu tercela, bukan ketaatan, bukan ibadah. Luar biasa ini. Musannif hikam ini luar biasa. La tadumu ma'al kulfah ulfah. Ya salam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Faqad qila la natakallafu bil mafqud. Kita tidak memaksakan yang enggak ada. Wala nabkhalu bil maujud, dan kita tidak pelit dengan yang ada. Nah itu. La natakallafu bil mafqud, tidak memaksakan yang enggak ada. Wala nabkhalu bil maujud, dan tidak pelit dengan yang ada. Kalau power kita nggak kuat, kita nggak maksa, aku capek, nggak bisa, nanti sakit. Tapi juga kalau kita mampu, wah apa yang bisa saya sedang bisa ini. Nah, la nabkhalu bil maujud, tengah-tengah intinya lah. Nah itulah yang susah, tengah-tengah itu. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Thorifi, al khairu al hikmatu ikhtiyaru khairi khairain wajtinabi syarri syarrain. Hikmah itu adalah tahu yang baik dari dua kebaikan dan tahu yang paling berbahaya dari dua kebahayaan. Lah ini yang membutuhkan ilmul basirah, salih, wara, ibadah, ilham, petunjuk dari Allah, kebaikan, berpikir, ilmu yang luas itu ini. Kalau tahu yang baik, orang tahu ini baik, ini nggak baik. Tapi ketika bertabrakan dua kebaikan atau bertabrakan dua keburukan, ini kan membutuhkan ilmun amik sama basiratun amikoh. Wallahu a'lam. Wa kadzalik, termasuk juga fil musadafah, fil musadaqah, dalam pertemanan, wal muasyarah, dan dalam hubungan sosial. Termasuk juga dalam pertemanan dan dalam hubungan sosial. Fala yuthaqqil ahadul mu'asyirainil akhara, jangan sampai orang yang berteman itu memberatkan teman yang lain. Fala yuthaqqil, ya, fala yuthaqqil ahadul mu'asyiraini al-akhar, dalam berteman itu kita jangan memberatkan teman lain. Kalau ngopi harus kopi yang 30.000. Apa seperti itulah. Air putih aja nggak apa-apa kalau mampunya itu, gitu loh. Yang penting kan pertemanannya. Yang penting kan apa intinya, insight-nya yang penting kan. Wala yaf'alu ma yashuku alaih. Jangan seorang teman itu melakukan yang tidak dia mampuin. Liyaduma ta'aluf bainahuma, agar pertemanan itu menjadi langgeng. Agar pertemanan itu menjadi langgeng, kita jangan berlebihan. Ya Allah. Wa illa, kalau kita dalam berteman itu berlebihan,
Fayangqati'u bal yu'addi dzalika ilal hajri wa tanakur. Kalau kita berlebihan, kita akan hajri wa tanakur, kita akan memotong pertemanan. Kalau berlebihan, kita akan memotong pertemanan. La ilaha illallah. Kalau berlebihan dalam berteman, harus makan ini, kalau ketemu harus nyediain nasi, lauk, kita akan pisah pertemanan. Karena nggak semua orang itu mampu terus, longgar terus, nyaman terus, nggak semua gitu loh. Walidha la yambaghi, walidha la yambaghi, tidak boleh. Liman lahu jah, orang yang punya wibawa. Jah itu wibawa. An yatluba min ikhwanihi, meminta dari temannya, ma yasukku alaihim, meminta yang berat dari temannya. Fa innahum innama yu'tunahu iyahu, karena orang yang memberi karena terpaksa, karena malu, itu dia itu memberi la anti biqalbin, tidak dengan ikhlas. Bal li ajlil khaufi awil haya, tapi dia memberi karena takut dan malu. Memberi itu karena takut dan malu, dan itu menyebabkan harta yang diambil karena takut dan malu itu haram hukumnya. Disebutkan di Sulamu Taufik, disebutkan di Ihya Ulumuddin, disebutkan di Hikam ini juga. Contoh ya, guru kita di sini, yang guru banyak nih yang hadir nih. Halo ya. Afwan, kita di sini yang guru nih banyak nih, yang guru yang hadir nih banyak ini. Maaf tadi terputus ya. Kita di sini ini banyak yang guru. Sudah terdengar belum? Sudah terdengar kan? Semoga sudah terdengar ya. Taib. Ya. Taib. Jadi kita di sini banyak yang guru ini, alhamdulillah. Banyak yang dakwah. Ya. Taib, kita lanjutkan ya. Misalkan ini. Ya. Misalkan seorang ustadz memaksa santrinya, ayo kumpulkan 5.000 untuk iftar, ayo kumpulkan 5.000 untuk makan. Terus ada santri yang nggak punya, tapi dia ngasih karena terpaksa, dan kita tahu atau karena malu, itu hukumnya haram. Nih disebutkan di sini. Wadzalika madhmumun wa manhiyun anhu syar'an. Itu madhmumun dan manhiyun anhu syar'an. Qala al-fuqaha, berkata fuqaha, inna akhidha mali ghairihi, orang yang mengambil harta orang lain bil hayai, karena orang itu malu, fi lahu hukmul ghasib, itu orangnya itu hukumnya hukum ghasab. Wa qala al-Ghazali, man talaba min ghairihi malan, orang yang meminta dari orang lain harta, fil mala, di umum, fadafa'u ilaihi, dan dia membayarkan itu liba ithil haya, karena dia malu, karena disebutkan namanya terus dia ngasih, lam yamlikhu, orang yang menerima itu enggak memilikinya, wala yahilu lahu tasarrufihi, dan enggak boleh dia mentasarrufkan harta yang dia dapatkan karena orang memberi dengan malu. Lah itu dia gengsi kalau enggak ngasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wala yang bagi. Nah, ini kemudian adab untuk guru ini, Masya Allah, bagus sekali ini. Ya, Masya Allah. Kemudian ini bagus sekali tentang adab guru ya, tentang adab guru. Wala yang bagi lil muallim, tidak boleh seorang guru itu an yukallifa ala talib, memaksa santrinya darsa ma la yahtamiluhu fahmu, pelajaran yang belum nyandak ya, belum nyandak diajari faraid, terus diajar faraid. Jangan. Fayan firuhu, akhirnya dia akan benci pelajaran itu. Fayunafiruhu ya, akhirnya dia akan
benci pelajaran itu, wa yusawisu aqlahu, akan mengganggu fokus dia. Dia itu belum nyandak ilmunya, itu belum nyandak sampai situ. Ya, maka jangan. Baik. Memaksa gitu ya. Maksa pelajaran tuh jangan. Nggak boleh maksa pelajaran tuh, nggak boleh. Baik. Ya Allah. Lima ruya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma rafa'ahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafa'ahu itu artinya hadis marfu ya, dinisbatkan kepada Rasulullah. La tuhadditsu ummati, jangan kamu menyampaikan hadis dariku kepada umatku, min ahadithi illa ma tahmiluhu ukuluhum, kecuali yang akal mereka itu nyandak. Fayakunu fitnatan lahum, karena pelajaran yang gak nyandak di akal itu nanti akan jadi fitnah. Akan jadi fitnah. Akhrajahu Dailami wa Abu Nuaim. Wa kadzalika la yambaghi lil mudarris, tidak juga hendaknya mudarris itu an yutawil, melama-lamakan waktu dars, bima yasuku ala tulab, pelajarannya panjang sekali, 3 jam, 4 jam, 2 jam gitu. Kecuali ya daurah yang sudah disepakati, yang hadir itu memang yang mau gitu loh, bukan paksaan gitu. Kayak kita ini rencana akan ngadakan daurah ini di bulan Rabiul Awal ini, Sama'il Muhammadiyah. Kan hadisnya Imam Tirmidzi, Sama'il itu berapa coba? 400 coba. Lah itu kan kita harus daurahkan itu. Pagi jam 8 sampai sore atau malam, sampai selesai, nggak tahu sampai jam berapa. Karena ini kan daurah, yang datangnya yang mau aja, yang nggak mau nggak usah datang. Tapi ya ini mungkin nanti offline ya, ada makan siangnya gitulah. Ada minumnya gitulah, seadanya gitu. Ya kalau ini mungkin jarang-jarang, tapi nggak setiap hari ya, setiap hari jam 8 sampai jam 9 malam ya. Singkli alias tekor. Tekor apanya? Fisiknya itu langsung kayak aki tekor tuh mati, langsung sakit dah. Yassalam. Ya. Masakotan la tahtamilu adatan atau la tuhtamalu adatan. Jangan memaksakan dengan sesuatu yang tidak biasa. Fa inna dzalika yuzilul ulfah. Karena itu akan menghilangkan apa? Ulfah, akan menghilangkan ulfah, akan menghilangkan kerasan, jadi nggak kerasan gitu loh. Wa yurithun nafroh, menyebabkan lari. Bal alaihi an yastarih, tapi dia itu harusnya ada istirahat. Wa yurihuhum, dan ngasih selingan, walau qalilan, walaupun itu apa, sebentar, walaupun dikit ya. Bima ya'udu atau libu ba'dahu, yang mana santri itu setelahnya itu ya'udu ilan nasat, kembali fresh. Ya'udu ilan nasat itu artinya kembali fresh, hatta la yas'amu, sehingga dia tidak bosan. Seperti itu. Nah, ini sekarang Syekh akan memberikan, dan ini kita hikam ini baru 38 menit ikhwah ya. Insyaallah belum bosan kan? Ini 38 menit, insyaallah semoga belum bosan ini. Kita akan selesai satu halaman lagi, selesai. Bismillah. Wa minal asalib, salah satu metode allati tamnaul malal, metode yang membuat kita tidak bosan ya. Metode yang membuat kita tidak bosan atau apa? Taghyirul fannil makruh ya, mengganti materi. Kadang hikmah, kadang tafsir, kadang hadis, kadang usul fikih, kadang fikih. Au taghyirul kitabil makruh, atau mengganti buku ya, terkadang tafsir Jalalain, terkadang Abu Suja dan seperti itu. Walau min fannin wahid, walaupun dari satu ilmu. Qala Abu Bakrah, nih Nabi itu ternyata
nggak cuma ngajar Quran terus. Nabi itu ternyata nggak cuma Quran. Nggak cuma Quran terus yang beliau ajar. Nabi itu nggak cuma ngajar Quran ternyata. Terus apa yang diajar? Loh ini, lihat ini. Nabi itu datang sahabat Abu Bakrah. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu a'rabiyun yunsitu si'ra. Beliau itu Sayyidina Abu Bakrah itu datangi Rasul, ada A'rabi sedang mendendangkan syair atau nasyid, ya. Jadi penting kadang itu kita tuh membacakan nasyid, syair, matan, syair, pujian kepada Rasulullah. Ya. Itu penting sekali. Fakultu ya Rasulullah, Al-Qur'an awis syi'ra awis syi'ru, itu yang didendangkan itu Quran atau syair. Kemudian Rasul menjawab, ya Aba Bakrah, hadza marratan wa hadza marratan. Wahai Abu Bakrah, kadang-kadang ya kita ngaji Quran, kadang-kadang kita dengerin syair. Seperti itu. Hadza marratan wa hadza marratan. Seperti itu. Masya Allah. Yakni hadzal Qur'anu marratan wa hadzal syi'ru marratan. Wa qala Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, rawwihu al-qulub. Istirahatkanlah hati. Rawihu al-qulub, istirahatkanlah hati. Watlubu lahat turafal hikmah, dan bacalah untuk hati itu hikmah-hikmah, ya. Jangan ilmu alat, ilmu ghoyat, tapi ada hikmah-hikmah, ya. Kayak kita ini baca hikmah ini, kita baca hikam ini nggak mikir nahu, nggak mikir sorof, nggak mikir fikih, nggak mikir apa. Kita baca tazkiyatun nafas yang enak didengar. Seperti tadi itu ada kata-kata khairun qor, qalilun qor, khairun min kathirin far. Kayak hadis-hadis ringan seperti ini. Rasul itu nggak cuma ngaji, kadang baca syair. Kata Sayyidina Ali, rawihul qulub, istirahatkanlah hati, watrubulaha turafal hikmah, dan bacalah hikmah-hikmah. La tadumu ma'al kulfati ulfah, kayak gitu. Fa innaha, karena hati itu tamallu kama tamallul abdan. Hati itu akan bosan sebagaimana bosannya badan. Hati akan bosan sebagaimana bosannya badan. Rawihul qulub ay min malaliha wa sa'amatiha. Jadi dari kebosanannya. Turafal hikmah yakni al-kalam al-mustahsana al-mu'jibah. Perkataan-perkataan hikmah yang indah. Wa kana min adati Ibni Abbas, adatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu idza faragha minad darsi. Ibnu Abbas itu kalau selesai mulang daras, fil hadis, daras hadis, at-tafsir, daras tafsir, al-akam, daras fikih, qala li talamidatihi, Sayyidina Ibnu Abbas itu berkata ke murid-muridnya, ahmidu. Ahmidu. Apa artinya ahmidu? Ahmidu itu artinya apa? Coba cari mulahil kalam, cari yang lucu-lucu, cari yang santai-santai. Yani jangan ahmidu itu jangan kaku-kaku. Jangan serius-serius. Jangan berat-berat, ya. Coba yang ringan-ringan. Ahmidu, ahmidu. Yang ringan-ringan. Wa ya'muruhum bil akhdhi fi mulahil kalam. Mulahil kalam itu seperti cerita-cerita yang lucu, kisah-kisah yang menarik, motivasi, seperti itu. Khaufan alaihim minal malali wasa'amah. Karena takut dari kebosanan. Qala al-Imam Munawi, ahmidu artinya hatu min as'arikum. Coba satu orang baca syair, satu orang baca nasyid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu kan membaca seperti itu kan meningkatkan mahabbah kita, itu mustahab itu.
Oh, nggak ada perempuan yang nyanyi, nggak ada musiknya juga kok. Ya, yang mana mungkin syubhat karena menjadi khilaf ulama yang mengharamkan, yang menghalalkan. Nggak ada musik dan nggak ada lafaz syirik, nggak ada. Masa kita mengatakan anta syamsun anta badrun, masa kayak gitu dikatakan musik? Kan nggak ada. Ini semuanya kan mustahab. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, kayak gitu kan nggak syirik. Kita memuji Rasulullah seperti itu. Jadi itu penting. Terkadang kita membacakan syair. Wa qala Zuhri li ashabihi, Imam Zuhri berkata kepada ashabi, hatu min asy'arikum. Mana syairnya? Ayo keluarin. Hatu min hadithikum. Mana ininya? Kisah-kisahnya, ayo sini. Fa innal udhuna majjajah wal qalbu hamdun. Telinga itu majjajah. Capek. Telinga itu capek juga gitu loh. Telinga itu juga bisa capek. Wal qalbu hamdun. Dan hati itu mati rasa. Kalau terlalu diisi ilmu terus hati itu mati rasa. Ya salam, Masya Allah. Jadi hati itu bisa mati rasa. Bayangkan loh. Hati mati rasa. Ya Allah. Hati itu kalau diisi yang berat-berat nanti mati rasa. Hati itu kalau diisi yang berat-berat nanti mati rasa. Ya Allah. Majajatun artinya tamuju matasma'uhu walataihi. Capek, nggak bisa menelan yang dia dengar. Hamdun artinya annal qalba idza malla yastahi ma yuzilu anhul malala wassama. Hati itu kalau sudah mati rasa, dia ingin agar dikasih selingan. Ini kata Imam Zuhri, salaf loh ini, salaf ini, salaf. Imam Zuhri salaf. Masya Allah, Imam Zuhri itu salaf. Baik. Qala Syekh Muhammad Hayat As-Sindi wa fi qaulil muallif la tadumu ma'al kulfati ulfah ima'un ila annahu la tadumul ulfatu ma'allah walal unsu bi syuhudihi wala taladzudu bi taqarrubi ilaihi illa ba'da dhahabi kulfati ta'ah minal insan bi an tashula alaihi wa tasira aladzal umuri alaihi. Jadi ini ada isyarat juga bahwasanya kita itu tidak akan bisa menjadi penghamba yang betul, abdun hakiki. Kita tidak akan bisa menjadi abdun yang hakiki sampai kita bisa menikmati ibadah yang gak enak tadi. Jadi al-ulfatu ma'allah, mesra dengan Allah, itu tidak akan pernah kita sampai ke makom tersebut sampai kita ibadah itu sudah nggak terpaksa lagi. Waqad taqaddamat, di pertemuan kemarin, annal adah idza rasakhat nasakhat. Hikam yang nomor 5. Al adah idza rasakhat nasakhat. Adat itu kalau dia istiqomah akan menghapus adat buruk yang sebelumnya. Wa idza awwada nafsahu lit ta'ah. Orang kalau membiasakan berbuat ketaatan, syarat ketaatan itu akan menjadi sajiyatan, akan menjadi tabiat dia. Ketaatan itu akan menjadi tabiat dia. Sahulat alaih, akan menjadi mudah. Wastaladza biha, dan akan menjadi lezat. Wala yastati'u an yatrukaha madda hayatih, dan dia tidak akan bisa meninggalkannya seumur hidup dia. Ya salam, ya salam. Kemudian terakhir ini kisah yang disebutkan oleh Imam Baghawi. Sami'tu Abdullah bin Umar Al-Qawariri yaqul, saya mendengar dari Abdullah bin Umar Al-Qawariri, lam takun tafutuni sholatul isya fi jamaah. Kata Umar Al-Qawariri, saya nggak pernah ketinggalan sholat isya jamaah, itu nggak pernah.
Fanazala bi dhaifun fazugiltu bihi. Kemudian saya dapat tamu sampai malam, akhirnya saya nggak sempat sholat isya jamaah. Fakharajtu atlubus sholat fi qabailil Basrah. Akhirnya saya ketok pintu rumah satu-satu untuk tanya, yang belum jamaah siapa? Ayo jamaah sama saya. Yang belum jamaah siapa? Ayo jamaah sama saya. Fa idzan nasu qad shallu wa khalatil qabail. Ternyata orang sudah pada sholat semuanya dan nggak ada lagi. Fakultu fi nafsi. Kemudian saya merenungi. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Nabi mengatakan, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardhi khamsan wa isna darajah au sab'an wa isrina darajah. Nabi pernah mengatakan sholat jamaah itu derajatnya seperti 27 kali sholat. Fanqalabtu ila manzili, akhirnya saya pulang ke rumah. Fasolaitul isya sab'an wa isrina marrah. Akhirnya saya sholat isya 27 kali. Jadi beliau mengulangi sholat isya itu 27 kali. Summa raqattu, kemudian saya tidur. Oh, kalau gitu udahlah, saya tak sholat isya sendiri 27 kali. Jadi ngulangi sholat isya 27 kali. Tentu secara fikih nggak boleh. Secara fikih nggak boleh. Makanya nanti beliau akan bermimpi, dan di mimpinya itu menegur beliau. Karena kalau kita mau ngulangi sholat sekali aja, itu syaratnya harus jamaah. Jadi kalau kita sholat terus sah, terus mengulangi lagi itu ya kalau jamaah. Sholat sendiri terus pengen jamaah. Jadi nggak boleh ngulangi 27, itu bid'ah. Ya, tapi ini kan beliau kan sebenarnya beristidlal. Kemudian ditegur salah gitu. Beliau nggak tahu, nggak sengaja gitu loh. Tapi kalau meyakini dan mendawamkan ya bid'ah, nggak boleh. Antum sholat isya tuh 27 kali, maghrib 27 nggak boleh. Kalau mau berkali-kali sholat sunnah itu sunnatun. Summa raqattu fara'aituni ma'a qaumi raqibi afros. Kemudian tidur dan bermimpi bersama para pengendara kuda. Wa ana raqibun farasan ka afrosihim wa nahnu natajaru. Dan kita masing-masing naik kuda dan lomba lari. Faltafata ilayya ahaduhum. Kemudian orang yang naik kuda itu ada yang noleh terus bilang gini. Ada yang noleh terus bilang gini. Ada yang noleh terus bilang seperti ini. Sebentar ya. Ada yang noleh terus bilang ada yang bilang maaf nih kok nggak kelihatan nih tulisannya ini. Ada yang noleh kemudian bilang nah ini dia. La tujhid farasakah. Jangan kamu capek-capek menyiksa kudamu. Falasta bilahikina. Kamu gak akan bisa mengejar kami. Fakultu limadaka. Kenapa kok saya gak bisa ngejar? Inna sholainal isya fi jamaah wa anta sholaita wahdak. Jadi seperti kuda. Kuda itu kalau sendirian gak akan bisa menang dengan kuda yang banyak. Sama, kita kalau sholat isya sendiri, walaupun diulangi 27 kali, nggak akan bisa mengejar pahala sholat jamaah yang banyak. Dan itu secara itu nggak boleh juga. Itu secara fikih nggak boleh. Walhamdulillahi rabbil alamin.